Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurani Kafifah dengan NPM 201010404038, Zarah Eka Saputri dengan NPM 201010404041, Yani Winatasari dengan NPM 201010404045, dan yang terakhir yaitu Pinky Nila Primasari dengan NPM 201010404095. Pada pertemuan ketiga ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai liabilitas dan obligasi. Liabilitas bisa dikenal sebagai utang, sedangkan obligasi itu dikenal sebagai utang jangka panjang. Wesel bayar. Wesel bayar adalah surat hutang yang diterbitkan suatu perusahaan yang digunakan untuk membayar hutang usaha yang telah jatuh tempo. Wesel bayar dibuat oleh perusahaan yang mempunyai kewajiban hutang terhadap pihak lain. Wesel bayar bisa juga disebut sebagai utang wesel. Wesel bayar merupakan perjanjian tertulis yang dibuat perusahaan untuk membayar kepada kreditur sejumlah tertentu, termasuk bunga pada tingkat yang telah disepakati. Pencatatan jurnal wesel bayar atau notes payable. Contoh transaksi 1. Misalnya sebuah perusahaan menerbitkan wesel bayar atau note payable 90 hari dengan bunga 12% sebesar Rp1.000.000 tertanggal 1 Januari 2019. Untuk PT Setulus Hati guna membayar utang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar Rp1.000.000. Jurnalnya tanggal 1 Januari, utang usaha debit Rp1.000.000, wesel bayar kredit Rp1.000.000. Adalah sebagai berikut. Besarnya bunga 1 juta dikali 12% kali 90 per 360 sama dengan 30.000. Kemudian nilai jatuh tempo wesel saat jatuh tempo adalah pokok ditambah dengan bunga, yaitu 1 juta ditambah Rp30.000, dan hasilnya adalah Rp1.030.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya adalah pada tanggal 1 April di debit ada wesel bayar sebesar 1 juta dan bunga sebesar Rp30.000. Kemudian di kredit kasnya adalah Rp1.030.000, yaitu untuk membayar pokok dan bunga yang telah jatuh tempo. Diskonto wesel atau notes payable. Diskonto adalah bunga yang dikurangi dari nilai jatuh tempo wesel. Contohnya, pada tanggal 10 Agustus 2019, PT Adijaya menerbitkan notes payable 90 hari sebesar Rp20 juta untuk PT Agus Jaya guna membeli barang dagangan. PT Agus Jaya menerima diskonto 15%, yaitu sebesar Rp750.000 yang didebitkan ke beban bunga. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah tanggal 10 Agustus. Jurnalnya persediaan didebit sebesar Rp19.250.000, lalu beban bunga didebit sebesar Rp750.000, dan wesel bayar dikredit sebesar Rp20 juta dengan keterangan menerbitkan wesel bayar 90 hari yang mendiskontokan dengan bunga 15%. Lalu jurnal pembayaran wesel. Pada tanggal 8 November, jurnal yang digunakan adalah wesel bayar didebit sebesar Rp20 juta dan kas dikredit Rp20 juta dengan keterangan membayar wesel bayar yang telah jatuh tempo. Pajak penjualan terutang. Pajak penjualan terutang atau utang pajak penjualan adalah utang perusahaan pada kantor pajak atas sales tax yang dipungut oleh perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. Tarif sales tax itu sendiri dititipkan oleh kantor pajak dikalikan dengan sales atau net sales, yaitu penjualan bersih. Di bawah ini yaitu jurnal saat penjualan dan jurnal saat penyetoran pajak terutang. Contoh, penjualan tunai Rp12 juta termasuk PPN 10%. Jumlah pajak 10 per 100 dikali Rp12 juta sama dengan Rp1.200.000.
Jumlah penjualan 12 juta rupiah dikurangi 1.200.000 rupiah sama dengan 10.800.000 rupiah. Jurnal saat penjualan terutang. Kas debit 12 juta rupiah, penjualan kredit 10.800.000 rupiah, utang pajak penjualan kredit 1.200.000 rupiah. Dan jurnal saat penyetoran pajak adalah utang pajak penjualan debit 1.200.000 rupiah dan kas kredit 1.200.000 rupiah. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terdapat dua pendekatan dalam mencatat pendapatan diterima di muka, yaitu 1. Pendekatan neraca atau harta, 2. Pendekatan laba rugi atau pendapatan. Contoh pendekatan neraca. Saldo pendapatan diterima di muka sejumlah 20 juta rupiah dan sampai akhir periode perusahaan baru mengerjakan sebesar 5.200.000. Jadi dicatat sebagai pendapatan sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 5.200.000. Artinya masih ada 14.800.000 yang masih menjadi utang pendapatan perusahaan. Berikut ini adalah contoh jurnal penerimaan pendapatan. Contohnya, kas di debit 20 juta rupiah dan pendapatan sewa dibayar di muka di kredit 20 juta rupiah. Sedangkan jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka di debit 5.200.000 rupiah dan pendapatan sewa di kredit 5.200.000 rupiah. Lalu contoh saat penerimaan pendapatan. Menggunakan jurnal umum, kas di debit 20 juta rupiah dan pendapatan sewa di kredit 20 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa di debit 14.800.000 rupiah dan pendapatan sewa diterima di muka dikreditkan sebesar 14.800.000 rupiah. Utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Beberapa perusahaan seringkali memiliki utang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan. Contoh seperti Wendy Construction menerbitkan wesel berbunga 5 tahun senilai $25.000 tanggal 1 Januari 2013. Wesel tersebut dibayar setiap tanggal 1 Januari mulai 1 Januari 2014 membayar sejumlah $5.000 dan berbunga selama 5 tahun. Ketika perusahaan membuat laporan keuangan, tanggal 31 Desember 2013, perusahaan melaporkan $5.000 sebagai utang lancar dan $20.000 sebagai utang tidak lancar. Jumlah $5.000 adalah bagian dari wesel bayar yang akan dibayar dalam 12 bulan ke depan. Perusahaan juga tidak perlu membuat KJP untuk mengakui utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Pada laporan posisi keuangan juga, semua kewajiban yang jatuh tempo diklasifikasikan sebagai utang lancar, sedangkan yang lainnya sebagai utang tidak lancar. Penyajian dan analisis laporan. Penyajian beberapa perusahaan cara mengurutkan utang lancar berdasarkan likuiditasnya. Hal tersebut disebabkan bervariasinya tanggal jatuh tempo, rincian akun utang lancar seperti wesel bayar. Metode yang lebih umum untuk menyajikan utang lancar adalah mengurutkan berdasarkan nilainya dengan nilai yang terbesar disebutkan pertama. Atau sebagai kebiasaan yang umum dilakukan banyak perusahaan, menyajikan wesel bayar terlebih dahulu, kemudian utang dagangnya tanpa memperdulikan nilainya. Kemudian, sisa utang lancar lainnya dicantumkan sesuai dengan besarannya. Untuk analisisnya, likuiditas atau liquidity dalam hal ini mengacu pada kemampuan melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kas yang tak terduga. Selisih lebih aset lancar atas liabilitas lancar adalah modal kerja atau working capital. Ilustrasi ini menunjukkan rumus perhitungan modal kerja Croix Company dengan asumsi aset lancarnya adalah $20.856
aset lancarnya adalah 20.856 euro dikurangi liabilitas lancar yaitu sebesar 16.210 euro sama dengan modal kerjanya adalah 4.646 euro. Rasio lancar akan memungkinkan kita untuk membandingkan likuiditas perusahaan dengan rumus aset lancar ditambah liabilitas lancar sama dengan rasio lancar. Contohnya, aset lancar sebesar 20.856 euro ditambah dengan liabilitas lancar sebesar 16.210 euro sama dengan rasio lancar yang dihasilkan adalah 1,29 dibagi 1. Selanjutnya, kedua adalah kupon atau bunga, yaitu nilai hasil yang kita dapatkan dari membeli surat utang yang biasanya dibayarkan secara bulanan, baik 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan, ataupun juga dapat diberikan dalam bentuk diskonto atau discounting paper seperti bunganya sudah dibayarkan terlebih dahulu saat pemberian pinjaman. Substansi penerbitan obligasi. Obligasi dapat diterbitkan sebesar nilai nominal, di bawah nilai nominal atau diskonto, dan di atas nilai nominal atau premium. Harga obligasi, baik untuk penerbitan baru maupun yang sudah beredar, dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi, yang biasanya sebesar 1.000 euro. Contoh, penerbitan obligasi pada nilai nominal. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 2014, Candlestick Incorporated menerbitkan obligasi sebesar 100.000 euro, 5 tahun, 10% pada harga 100% dari nilai nominal. Jurnalnya, tanggal 1 Januari, kas debit sebesar 100.000 dan utang obligasi kredit sebesar 100.000. penerbitan obligasi pada nilai diskonto. Sebuah perusahaan mencatat sebuah transaksi pada jurnal umum yang berbunyi, pada tanggal 1 Januari, terdapat jurnal kas di debit 92.639 dan utang obligasi di kredit 92.639 dengan keterangan untuk mencatat penjualan obligasi pada nilai diskonto. Penerbitan obligasi di bawah nilai nominal atau penerbitan pada nilai diskonto menyebabkan total pinjaman berbeda dengan bunga obligasi yang dibayarkan. Selisih antara harga penerbitan dan nilai nominal obligasi atau harga diskonto adalah biaya tambahan untuk pinjaman. Perusahaan mencatatnya sebagai beban bunga selama umur obligasi. Penerbitan obligasi pada nilai premium. Sebuah perusahaan mencatat sebuah transaksi obligasi pada nilai premium yang dicatat dengan jurnal pada tanggal 1 Januari terdapat jurnal kas di debit 108.111 dan utang obligasi di kredit 108.111 dengan keterangan untuk mencatat penjualan obligasi pada nilai premium. Candlestick menambahkan premium obligasi yang harus dibayarkan ke jumlah utang obligasi pada laporan keuangan. Penjualan obligasi di atas nilai nominal menyebabkan total biaya pinjaman menjadi kurang dari bunga obligasi yang dibayarkan. Premium obligasi dianggap sebagai pengurang biaya pinjaman. Perusahaan mengkredit premium obligasi pada beban bunga selama masa pinjaman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan memperhatikan PowerPoint dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata atau kesalahan informasi, bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh
tulis di kolom komentar. Terima kasih.